Nah, tadi Anda sudah mengetahui, step by step-nya gitu ya, untuk, menghitung sudut jurusan. Ada nggak sih Bu rumus umumnya? Ada tentunya kalau Anda pengen simplifikasi gitu ya. Jadi kita anggap ada 3 titik gitu ya, I, J, K. Kalau misalnya Anda ada yang sudah mulai-mulai belajar programming, pasti ngerti gitu ya, kalau misalnya programming itu dimulainya biasanya kita kalau hitungan tuh dari I. Saya juga nggak ngerti kenapa kayak gitu, mungkin I itu sih yang saya tahu, karena I itu adalah simbol dari indeks gitu ya. Jadi, kita mulainya, jika I sama dengan satu gitu kan, lalu jika J sama dengan satu dan lain-lain seperti itu. Ini pengetahuan umum aja. Tapi kalau Anda-Anda yang belum belajar programming, ya itulah, biasanya kita mulainya pakai I, J, K, bukan A, B, C. Nah, lagi-lagi kita punya jarak dan ini adalah pokoknya, titik-titik yang seterusnya gitu ya, makanya ini jaraknya juga adalah jarak-jarak yang seterusnya Anda, ukur di lapangan. Kita punya sudut jurusan IJ, kita punya sudut jurusan JK, dan kita punya, sudut dalam beta J, oke, beta di titik J. Nah, untuk sudut kiri, lagi-lagi tadi kan kita, saya ganti warna merah lagi ya. Nah, lagi-lagi kita misalnya jalannya itu arahnya ke sana. Artinya, si beta J ini adalah sudut yang ada di sebelah kiri Anda, oke? Kebayang ya, sebelah kiri Anda. Tapi kalau dia itu sudut kanannya, tentunya dia itu beta J juga, tapi yang di sebelah kanan. Nah, tapi biar nggak ketuker, kalau dia itu adalah sudut di sebelah kiri, biasanya itu alfa JK adalah si alfa IJ, ini alfa IJ nih ya, kalau kita perpanjang, ditambahkan si beta, lalu dikurangi 180, karena 180-nya kan sebenarnya ini ya, dan ini juga dicoret. Sisanya ya tinggal alfa JK. Clear? Oke. Kalau nggak ngerti, ulang lagi yang tadi. Silahkan diulang, kan rekaman. Oke, sekarang saya akan hapus semua, lalu bagaimana dengan sudut kanan? Sudut kanan saya pakai warna biru ya, biar beda. Kalau sudut kanan, alfa JK itu adalah alfa IJ, ya, lagi-lagi alfa IJ itu ini, ditambahkan 180, jadi langsung ditambah 180. Oke? Dikurangi beta J. Oke, 180-nya kayaknya jangan di situ. Saya ulang lagi ya. Oke, lupakan yang tadi. Oke, sekarang untuk sudut kanan. Alfa IJ, oke, ditambahkan 180-nya di sini nih, dikurangi beta J. Jadi ID-nya Anda kurangi nih, beta J kan di sini ya. Nah, sisanya sama juga, sisanya ya alfa JK juga. Kira-kira seperti itu. Itu rumus umumnya. Anda kalau sudut kiri itu ini, sudut kanan itu ini. Udah, sesimpel itu. Dan lagi-lagi arah pengukurannya itu ke sebelah sana, gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir, lalu Anda lihat kirinya mana, kanannya mana. Ini rumus umumnya. Kalau misalnya Anda senang menghafal, tapi saya sendiri sih lebih suka ya pakai logika aja lah, sketsa-sketsa kelihatan gitu. Nah, sekarang ada yang namanya syarat geometris. Ini sedikit agak panjang ya, kita akan ceritanya. Lagi-lagi kita punya titik-titik ya, kita punya jarak, lalu kita punya sudut-sudut dalam. Nah, sudut dalamnya ini kita samakan ya, di sini semuanya kiri misalnya ya, di sini ada kiri semua. Jadi kalau kiri ya kiri semua, kanan kanan semua. Biar apa? Biar Anda bisa jumlahkan perhitungannya, Anda akan lihat di sini. Lagi-lagi kita punya alfa PA. Alfa PA itu udah diketahui gitu ya, karena P dan A itu titik yang diketahui, titik satu yang mau kita hitung. Lalu Anda punya alfa A1 sudah tadi dihitung dengan rumus-rumus tadi, lalu ada alfa 1B, ada alfa BQ. Kita tahu bahwa pakai rumus yang kiri tadi, alfa PA itu adalah si beta A, alfa A1 itu adalah alfa PA ditambahkan dengan beta PA dikurangi 180. Sisanya tinggal yang ini. Oke. Alfa 1B juga sama. Alfa 1B itu adalah sebenarnya alfa A1 tadi di sini, ditambahkan dengan si beta, dikurangi 180. 180 itu berarti kan Anda kurangi terus ini. Nah, sisanya cuma ini, gitu ya.
Sama juga dengan alfa BQ, pokoknya dia itu adalah si ini ditambah si beta dikurangin 180, sisanya tinggal yang ini. Kita lihat, oh rumusnya sama ya berarti ya, bisa nggak sih kita gabungin aja? Bisa, karena ternyata alfa 1B itu adalah ya alfa PA ditambah BA ditambah yang ini, berarti kan? Ditambah B1 dikurangin 180 lagi, jadi 2 kali 180. Sementara alfa BQ sama juga, kalau kita hitung dari alfa PA, ya tinggal ditambah semua sudut dalam yang kita sudah ukur, dikurangi 3 kali 180, karena sudut dalamnya ini yang kita ukur ada 3. Jadi N itu apa? N itu adalah hitungan jumlah dari beta gitu ya. Jadi bukan jumlah titik, bukan jumlah apa. Jadi kalau misalnya kita hitung, kita pindahkan ini ke kiri, jadi alfa BQ gitu ya, sudut jurusan terakhir, ini adalah alfa BQ, dikurangi alfa PA, itu sama dengan beta A, beta 1, beta 3 dikurangi N dikali 180. Lagi-lagi N-nya itu adalah jumlah beta yang Anda ukur. Oke? N itu jumlah beta. Jadi rumus umumnya adalah alfa akhir dikurangi alfa awal sama dengan jumlah atau sigma dari beta dikurangi N dikali 180. Lagi-lagi N-nya itu adalah N-nya beta. Jangan bingung. Bukan N jumlah titik, bukan N jumlah jarak, tapi jumlah beta. Jumlah pengukuran sudut dalam. Di mana N adalah bilangan asli tentunya ya. 1, 2, 3, 4. Nggak ada tuh yang namanya 1,2, 3,4, dan lain-lain. Kita bisa sebut persamaan ini sebagai syarat geometris pertama poligon. Untuk poligon terbuka dengan sudut kiri. Jadi syarat geometris pertama poligon itu Anda sekarang tahu ya rumusnya itu datang dari mana. Jadi bukan ujuk-ujuk ada rumus. Lalu syarat kedua, kita juga punya nih. Jadi lagi-lagi ada poligon terbuka A1, 2B. Kita punya jaraknya dan kita punya betanya lagi-lagi semuanya di arah yang sama. Kalau kiri semua, kanan semua agar bisa dijumlahkan seperti tadi ya. Kita sudah tahu sudut-sudut jurusannya, anggap saja kita sudah hitung. Sekarang kita pengen tahu X. X itu kan berarti kalau X1, itu kita bisa hitung dengan cara XA yang sudah kita ketahui, ditambahkan DA1 sinus alfa A1. Ya. X2 juga sama, dia itu X1 ditambah D12 sinus alfa 12. B juga seperti itu. B itu dari sini, ini, dan ini gitu ya. Lagi-lagi, wah ini kelihatannya sama gitu ya. Bisa nggak sih kita permudah penjumlahannya? Bisa tentunya. Jadi X2 itu ternyata adalah XA ditambah DA1 sin A1 ya. Itu adalah si X1-nya. Tinggal ditambahkan dengan D12 sin alfa 12. Sama juga, XB itu tinggal XA, mulainya di mana, ditambah dengan D sinus ya, D sinus alfa semuanya, lagi-lagi N-nya ada 3 di sini. Dan kita tinggal pindahkan XA-nya ke sebelah kiri, jadi XB, X akhir dikurangi XA, yaitu X awal, itu ternyata sama dengan sigma dari D sin alfa dari semua yang sudah Anda lakukan. Lagi-lagi, X akhir dikurang X awal ternyata adalah sigma dari D sin alfa. Itu untuk X. Anda bisa bayangkan, oh lagi-lagi ini disebut sebagai syarat geometris kedua. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi sudut, yang kedua adalah mengenai koordinat. Kita bisa bayangkan, kita bisa tahu X berarti Y-nya juga bisa tahu. Gampangnya ya berarti tinggal diganti. Kalau tadi itu sinus alfa, sekarang kosinus alfa. Seperti itu.